Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda abang kakak dimanapun anda berada. Semoga Allah berikan kebahagiaan untuk kita. Semoga Allah berikan keberlimpahan untuk kita. Dan Allah berikan kesehatan sesehat-sehatnya untuk kita. Semua urusannya dimudahkan. Kemudian rezekinya diluaskan oleh Allah seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Kembali update video terbaru, pembahasan terbaru. Maaf beberapa hari kosong tidak ada video karena saya harus ngurusin anak saya masuk rumah sakit karena sakit. Dan alhamdulillah sudah keluar, sudah sehat kembali. Itu kenapa saya bisa buat video kembali, konsen kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan bahas tentang doa. Mengapa kita harus berdoa? Doa itu apa? Kemudian berdoa menurut keilmuannya itu seperti apa? Simak videonya sampai selesai, saya akan kupas tuntas di video kali ini. Namun sebelum itu saya ingin informasikan dulu untuk teman-teman semuanya, ayah bunda abang kakak dimanapun anda berada, sudah launching produk saya, produk digital dalam bentuk digital, yaitu audioterapi. Ya, audioterapi yaitu terapi syukur dengan terapi luka batin. Untuk sementara dua dulu, karena itu kebutuhan yang paling pokok yang harus kita konsumsi setiap hari agar pribadi kita atau diri kita ini terprogram menjadi manusia yang berlimpah. Itu kebutuhan. Kemudian yang kedua, audio visual atau video audio dalam bentuk penjelasan materi utuh. Pertemuan saya atau seminar saya setiap hari Kamis itu saya tuang ke dalam bentuk video penjelasan presentasi tentang keilmuannya. Ada rahasia keajaiban doa, ada mental healing, ada financial healing, juga ada rahasia jalan kaya. Sekali lagi sudah launching dan sudah bisa diorder. Untuk audio visualnya itu pre-order. Untuk audio terapinya sudah ada, jadi tinggal langsung dipesan oleh Anda. Untuk pemesanannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Vista atau klik link yang ada di deskripsi, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Vista. Itu yang pertama. Kemudian seminar offline kembali saya adakan di Yogyakarta. Halo Jogja dan sekitarnya, atau mungkin dari daerah lain yang ingin datang untuk menghadiri seminar saya kembali buka seminar offline di Yogyakarta pada tanggal 11 Mei. Pendaftarannya sudah dibuka. Jadi segera daftarkan diri Anda, seminar offline mengenai spiritual the law of attraction. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor Mbak Vista atau klik link yang ada di deskripsi. Baik teman-teman, berbicara tentang doa ini tidak akan ada habis-habisnya karena ini kebutuhan manusia sebenarnya ya. Doa itu apa sebenarnya sih? Dan mengapa kita harus berdoa? Saya jawab dalam satu jawaban ya. Jadi doa itu adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Doa itu adalah sebuah metode agar kita bisa berbincang-bincang, berkomunikasi dengan Allah. Doa itu juga sebuah sarana agar setiap apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah. Jembatannya adalah doa. Jadi sekali lagi, doa itu adalah jembatan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, jembatan agar kita bisa lebih dekat kepada Allah, jembatan agar kita bisa berkomunikasi, bercerita banyak tentang hidup kita kepada Allah. Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah itu sudah tahu bahkan sebelum kata tahu itu ada. Allah itu sudah tahu sebelum kita tahu. Allah itu sudah tahu sebelum kita memberitahu. Jadi Allah itu maha tahu. Tetapi kenapa kita masih harus berdoa kalau sebenarnya Allah sudah tahu? Agar kita ini benar-benar memposisikan diri sebagai hamba. Jadi benar-benar menganggap bahwa Allah itu ada. Adanya kita juga karena adanya Allah. Adanya kita diciptakan itu karena kasih sayangnya Allah. Alam ini diciptakan itu bukti adanya Allah. Dan kita mendapatkan kehidupan ini istimewa. Maka sepatutnya kita mendekat berterima kasih kepada Allah. Lantas bentuk doa itu seperti apa? Doa itu macam-macam. Doa itu tidak hanya melulu tentang permintaan. Doa itu juga tentang perbuatan. Doa itu juga tentang perasaan. Doa itu juga tentang pikiran. Tentang banyak hal. Bersyukur itu juga doa. Ngebatin itu juga doa. Merasakan sesuatu itu juga doa. Hanya saja semua ini tidak disampaikan dalam bentuk permintaan. Tidak dalam mengatakan, ya Allah berilah saya. Tidak dengan seperti itu. Ya, itu juga sama-sama doa. Kemudian bagaimana dengan permintaan? Itu juga doa. Ya, itu juga doa. Oke, baik. Kita riset sekarang agar menjawab kenapa kita harus berdoa. Kemudian bagaimana cara berdoa yang agar bisa mengundang keajaiban dan setiap doa mudah dikabulkan oleh Allah. Baik. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa semua yang kita lakukan itu doa. Bahkan saya selalu menyampaikan bahwa 1 kali 24 jam kita itu hidup dalam doa. 1 kali 24 jam kita hidup dalam doa. Bersyukur itu doa. Tadi yang saya sampaikan. Berpikir itu doa.
ngebatin itu doa, merasakan sesuatu itu doa, perbuatan kita juga doa. Itu kenapa apa yang kita lakukan semuanya ini dari luar maupun dari dalam itu adalah cerminan keinginan kita. Nah, sekarang kita riset, kita cek bersama-sama. Benar tidak? Sebagian besar ya, doa yang terkabul itu adalah doa yang mungkin selama ini terlupakan oleh kita. Artinya dulu kita pernah berdoa, pernah berkeinginan, baik itu pikiran, merasakan, ngebatin, tindakan, ataupun ucapan. Ketika sudah dilepaskan, ketika kita sudah hampir putus asa, sebenarnya nggak putus asa sih, lebih kepada let go ya. Lalu tiba-tiba dikabulkan, lalu ekspresinya kita kaget, kita senang. Ya Allah, terima kasih sudah diberikan bla 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 bla. Tahu nggak? Itu sebenarnya akumulasi dari apa yang Anda pikirkan, Anda rasakan, dan Anda ucapkan. Akumulasi, namanya manifestasi. Pertanyaan sederhananya saya, mana yang kira-kira menjadi penyebab dominan, secara dominan, doamu terkabul? Apakah dalam bentuk permintaan atau dalam bentuk pengumpulan atau kumpulan kata-kata di pikiran, atau bentuk akumulasi dari apa yang Anda rasakan? Coba cek. Dan hampir yang saya rasakan, kemudian riset dari beberapa atau banyaknya peserta, kemudian peserta private juga, ternyata doa yang dikabulkan itu kebanyakan adalah yang non formal. Non formal itu maksudnya adalah tidak secara formal meminta, tetapi lebih kepada apa yang difikirkan secara berulang, kemudian apa yang sering dirasakan berulang. Maka banyak kata-kata motivasi yang berkeliaran di medsos Anda. Pikiranmu adalah doa, ucapanmu adalah doa, perasaanmu adalah doa. Iya, ya, itu sebenarnya komponen dari doa. Ya, komponen dari doa itu terdiri dari ucapan, pikiran, perasaan, tindakan. Itu komponen dari doa. Sehingga jika hari ini Anda punya pertanyaan, mengapa doa saya belum dikabulkan padahal saya sudah lama berdoa, bahkan setiap metode spiritual itu sudah saya lakukan. Contoh misalkan sudah berzikir, ini banyak loh yang bertanya ke saya, Gus, saya sudah mengamalkan A, B, dan C, tetapi nyatanya tidak ada titik terang, tidak ada jawaban dari Allah. Apa yang salah? Nah, kemungkinan hanya dalam bentuk permintaan ya, tetapi pikirannya dan perasaannya tidak mencerminkan apa yang diinginkan. Awas ya, sekali lagi saya tidak menyalahkan apa yang sudah Anda lakukan. Justru saya ingin membantu agar apa yang Anda lakukan itu menjadi lebih powerful. Kayak misalkan berzikir deh, teman-teman muslim, berzikir kemudian berdoa, formal banget, semuanya dilakukan secara formal, tetapi doa belum terjawab. Coba perhatikan baik-baik pikiran Anda. Misal contoh ya, Anda berdoa, katakanlah dalam sehari sholat 5 waktu. Anda berdoa ba'da salat, setelah sholat, kemudian habis itu sudah. Itu yang Anda anggap doa, bukan? Tetapi setelah Anda berdoa secara formal begini, setelah itu pikiran Anda didominasi oleh kekhawatiran, was-was, kemudian pikiran Anda juga didominasi oleh rasa takut, kemudian hati Anda, perasaan Anda didominasi oleh perasaan sedih, misalkan punya hutang karena tekanan dan lain sebagainya, tagihan dan lain sebagainya. Kira-kira mana yang lebih dominan? Ketakutannya, kesedihannya, atau ucapannya yang diminta tadi? 5 berbanding 1000. Karena dalam sehari manusia itu mengucapkan kata-kata itu 20.000 kata. Tetapi di bawah sadar itu 60.000 kata. 60.000 kata bahkan lebih. Dari sini kita bisa lihat mana yang dominan yang kita sampaikan kepada alam, kepada Allah. Dalam bentuk energi, perasaan, pikiran, itu juga doa. Maka segimanapun Anda melakukan secara formal itu, tetapi hati dan pikiran Anda masih didominasi oleh sesuatu yang berlawanan dari apa yang Anda minta, maka selama itu pula sulit untuk terkabul. Sulit untuk terkabul. Saya tidak mengatakan tidak bisa loh ya, tetapi sulit untuk terkabul. Nah, bagaimana agar cepat terkabul? Fahami konsep doa dan komponen doa itu sendiri terdiri dari ucapan, perasaan, pikiran, tindakan. Maka 4 hal ini harus selaras, harus sama, harus mencerminkan apa yang Anda inginkan. Katakanlah kita bicara secara akumulasi, secara total, kerucut pada satu hal, yaitu katakanlah positif.
permintaan Anda positif, maka pikiran dan perasaan, ucapan serta tindakan itu juga harus baik. Karena kebaikan menarik banyak keberlimpahan. Keburukan itu banyak menarik kesialan. Itu prinsip, itu hukum alam yang tidak bisa diotak-atik. Saya rasa dari penjelasan singkat saya ini Anda bisa tarik kesimpulan. Jika Anda punya pertanyaan, segala metode sudah saya lakukan. Metode spiritual, ritual-ritual spiritual. Tetapi Allah belum menjawab doamu. Sepertinya Anda perlu cek deh pikiran dan perasaan Anda. Kalau Anda sudah tahu di mana letak permasalahannya, sebenarnya Anda baru membuka pintu keajaiban. Semuanya kembali kepada diri Anda. Dan saya sekali lagi sudah buatkan audio visual, sebuah materi yang sering saya bawakan di hari Kamis malam Jumat. Saya tuang ke dalam bentuk audio visual agar Anda bisa mempelajarinya secara rutin. Karena memang pada prinsipnya ilmu itu yang bisa berhasil itu ketika diulang-ulang. Sekali lagi materinya ada rahasia keajaiban doa, mental healing, financial healing, dan rahasia jalan kaya. Sudah bisa diorder, pre-order 9 hari 10 hari dari sekarang akan langsung dikirim kepada Anda. Dan untuk pemesanannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Vista atau klik link yang ada di deskripsi. Kemudian audio terapinya juga sudah ada. Sekali lagi, ini semua hanya perkara program. Doa itu juga perkara program. Program yang ada di dalam bawah sadar Anda, dan kemungkinan besar Anda tidak sadar kalau Anda sudah terprogram pada hal-hal yang menyedihkan, menakutkan, rasa was-was dan lain sebagainya, sehingga menolak apa yang Anda inginkan secara ucapan tadi. Semoga bisa dipahami teman-teman. Program ulang pikiran bawah sadar Anda, program pikiran, perasaan, hati Anda agar mudah terkoneksi pada apa yang diinginkan. Alam sedang menunggu apa yang sedang Anda rasakan. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Senang bisa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.